dari kementerian lembaga maupun dari perwakilan media dan masyarakat, kami berikan kesempatan Bapak Ibu untuk menyampaikan masukan ataupun pertanyaan. Ada Bapak Ibu? Ya, saya minta Bapak yang menggunakan baju hitam satu, kemudian dari sudut kanan satu. Baik, Bapak yang paling depan boleh. Ya, teman-teman bisa dibantu ya untuk mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ugi Lesmana dari Ciamis, Jawa Barat. Kebetulan kami dengan tim di OKP dan NGO juga. Yang pertama, harapan kami dari pihak Ombudsman, tolong ke depannya pihak Kementerian Agama diundang sebagai pembicara dan narasumber. Itu ya, pada pihak Ombudsman. Yang pertama. Yang kedua, kaitan dengan tadi, karena kami ini akan menyampaikan kepada pihak Kemenpan, pihak BKN, dan pihak Kemendikbudristek. Yang kedua, ini kaitan dengan P3K madrasah dan sekolah swasta. Tolong pihak Kemenpan, BKN memperhatikan P3K madrasah. Baik itu tenaga guru ataupun tenaga kependidikan. Karena selama ini memang banyak hal yang kurang diperhatikan. Mobil khusus sekarang, kami karena dari Kementerian Agama juga, sehingga berharap nanti ke depan ketika ekspos atau update publik, tolong diundang untuk menjadi narasumber supaya bisa bersinergis gitu. Jadi tidak seolah-olah bahwa Kemenag itu bagian daripada yang lain seperti itu. Yang ketiga, kaitan dengan tadi perihal prodi-prodi yang ada di perguruan tinggi. Tolong juga kepada pihak BKN dan Menpan, itu yang ada di Kemendikbudristek ya, kaitan dengan prodi-prodi PIAUD. Nah ini menjadi perhatian, tolong untuk kedepannya supaya diadakan CASN untuk PIAUD, prodi PIAUD dan PAUD ya. Karena selama ini ada dari beberapa perguruan tinggi juga membuka program studi tersebut. Nah yang keempat itu kaitan dengan PKBM ya, pendidikan luar sekolah. Nah tolong diperhatikan juga untuk tenaga kependidikan dan pendidiknya. Karena selama ini sama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir, kaitan dengan disabilitas. Tadi sudah dibahas sama Pak Menpan dan BKN, juga dengan di Kemendikbudristek. Ini kaitan dengan tadi, walaupun sudah ada kasus, akan tetapi lebih diperdalam lagi, karena selama ini ada hal yang belum terungkap. Kaitan dengan CASN disabilitas. Karena kami, di daerah kami itu ada satu orang, itu kuota untuk disabilitas, tapi diisi oleh non-disabilitas. Tolong dikonfirmasi kembali data yang disampaikan oleh tadi pihak Ombudsman supaya lebih diklarifikasi kembali, karena data kami sudah kami siapkan kembali. Ternyata betul kata dari Pak Menpan tadi, ternyata dia bukan disabilitas. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Kita tampung dulu. Silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muklis. Saya dari Sekretariat Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia. Terima kasih. Yang terhormat Prof. Tunu, tadi kan ada pertanyaan kenapa Pemda itu ragu, ada keraguan. Ini memang sempat tercetus di dalam rapat Dewan Pengurus kemarin bahwa banyak Pemda yang masih ragu untuk mengusulkan atau mengajukan formasi P3K guru karena sumber pendanaannya yang menurut mereka belum jelas. Benar Pak Deputi tadi sampaikan bahwa memang sudah ada surat edaran dari Dirjen Perimbangan Keuangan ya, bahwa komponen penggajian guru P3K itu sudah masuk di dalam DAU. Namun banyak daerah juga yang merasa bahwa DAU yang diterima itu sama saja jumlahnya dengan tahun sebelumnya yang belum ada komponen itu. Ya. Yang kedua terkait dengan kenapa tidak ada semacam memprioritaskan guru di daerah. Memang sangat berat bagi Pemda ini untuk memprioritaskan sesuatu. Misalnya saya mencatat di sini ada mandatory spending yang ada di Undang-Undang APBD misalnya untuk infrastruktur 40%, pendidikan 20%, lalu dana desa 10%, dana kelurahan, belum lagi yang mengharuskan bahwa dana untuk belanja pegawai itu tidak boleh lebih dari 40%. Hal ini sangat memberatkan Pemda. Begitu saja yang kami sampaikan, mohon tanggapan dari Bapak Ibu. Ya baik, terima kasih. Satu lagi, silakan Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Danang Hidayatullah, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia. Mohon izin Bapak Ibu narasumber. Sebenarnya saya sampaikan di sini sudah kita sampaikan juga di DPR, DPD, dan termasuk Kemdikbud. Pertama, saya mengucapkan terima kasih ke Ombudsman, dan saya bahagia mendengar kalimat di awal bahwa ternyata banyak laporan yang masuk dan 90% terselesaikan, termasuk kasus-kasus terkait dengan P3K guru. Tadi disampaikan bahwa ternyata bisa saja laporan yang masuk ini, banyaknya laporan yang masuk ini adalah sebuah proses atau bukti bahwa tingkat kepercayaan masyarakat tinggi terhadap Ombudsman, apalagi penyelesaiannya bisa terselesaikan sampai final. Tadi dari paparan Ombudsman, kalau kita di guru Bapak Ibu, Pemda ini jadi ranking pertama dengan tingkat pelaporan 40%, kemudian Kemdikbud dapat ranking kedua dengan tingkat pelaporan sekitar 32%. Bagi saya semakin banyak laporan, semakin banyak masalah, seharusnya semakin banyak perhatian dan menjadi skala prioritas. Apalagi tadi disampaikan oleh Pak Deputi bahwa SDM yang selama ini kita nomor satu, jadi nomor satu, ini seharusnya menjadi prioritas dan perhatian kita semua. Jangan sampai ada kejadian-kejadian yang tadi saya sampaikan, ada sampai muncul persatuan guru honorer bla 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 segala macam, karena memang faktanya guru-guru di lapangan itu sudah terzolimi. Saya akan sampaikan. Yang pertama, dari data yang ada Bapak Ibu, saya ke beberapa daerah, teman-teman itu sudah lulus P3K, kemudian Pemda tidak menerima. Lagi-lagi masalahnya di Pemda. Ini bagi kami, ini harus jadi skala prioritas. Apakah ada coaching klinik juga ke Pemda selama ini, sehingga jangan sampai kuota ada, guru sudah terjaring, tapi ketika tadi itu sudah lulus, sudah dapat nomor, tiba-tiba tidak diangkat-angkat. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau misalkan guru itu dianggap sebagai garda depan untuk kemajuan pendidikan kita, maka seharusnya setiap kita harus berpikir bahwa ini adalah skala prioritas, termasuk di jajaran Pemda. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan Dapodik. Tadi disampaikan terkait dengan penyimpangan-penyimpangan yang tidak mungkin ada, karena semuanya sudah tersistem. Memang betul, ketika pelaksanaannya mungkin tidak ada kecurangan-kecurangan yang terjadi, tapi lihatlah ke bawah Bapak Ibu, bahwa tingkat pengawasan untuk data-data yang digunakan, kalau kita guru menggunakan Dapodik, itu sangat mungkin dan sudah terjadi penyelewengan. Kalau tadi disampaikan bahwa operator yang melakukan, saya tidak menyampaikan siapanya. Pasti di situ ada keterlibatan banyak pihak. Tapi faktanya, teman-teman di daerah itu, ada guru-guru yang sudah tidak mengajar, ada petugas kebersihan TUI yang tidak mengajar, ada guru-guru yang sudah tidak ada tidak di sekolah itu lagi, di sekolah induk dia pindah, tapi bayangkan dia bisa lulus di ujian. Ini ada yang sudah dipecat kalau ketahuan. Dan banyaknya tadi kan ada pelamar mengadukan pelamar. Tidak semua memiliki mental untuk mengadukan seperti ini, Pak. Karena alasan ya tidak etis, tidak enak segala macam. Kalau Bapak Ibu mungkin turun ke daerah, bisa ditanyakan langsung di lapangan bahwa banyak sekali yang kejadian seperti itu. Dan mungkin jumlahnya yang ketahuan, yang berani mengadukan itu jumlahnya sedikit. Nah ini kita anggap ini adalah sebuah perhatian, sehingga jangan sampai nanti guru yang mengajar ternyata bukan guru, terlepas dari kualifikasi maupun kompetensi. Kalau tadi saya sebenarnya senang disampaikan di awal paparan dari Ombudsman, kemudian dari dari Bu Ses, kemudian dari Deputi. Tapi pas ujungnya saya sudah menebak pasti ini akan lari kepada mengapa kita merekrut pegawai, merekrut ASN. Karena salah dua alasannya tadi itu kualifikasi dan kompetensi. Kami Pak Aba, kami di Ikatan Guru Indonesia, kami membantu Kemendikbud. Kami sadar betul bahwa tidak semua guru memiliki kompetensi yang dipersyaratkan. Maka teman-teman baik yang akan mengikuti P3K ataupun yang sudah lulus, itu kita bantu untuk meningkatkan kompetensi kompetensi mereka.
dengan berbagai macam program, baik program kami dengan kanal pelatihan yang jumlahnya ratusan, maupun program-program yang kami kerjasama bermitra dengan Kemdikbud. Seperti sekarang kita memiliki program organisasi penggerak sebagai bagian dari program guru penggerak, program sekolah penggerak. Dalam rangka itu meningkatkan kompetensi guru-guru itu. Baik Bapak, kami sudah menangkap poinnya Pak. Baik, Kita bisa lanjutkan diskusi ya Pak. Kami mohon perhatian yang sangat besar bahwa ini SDM, ini kami guru, kami juga punya hak, punya kewajiban untuk diperhatikan yang sama dengan ASN-ASN yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dari narasumber, silahkan dari siapa dulu ingin merespon? Ya, dari Bapak boleh Pak? Ya. Oke, ya terima kasih Bella. Ini mic-nya katanya besar ya, yang Bapak. Ini Pak udah. Atau dua. Oke, ada beberapa yang perlu saya tanggapi ya. Pertama, memang tidak mengundang Kementerian Agama karena ini sudah ke sektor. Kementerian Pendidikan diundang bukan karena jumlah pengaduan yang banyak, tapi juga tadi itu secara substansi memang kalau kita bicara tentang nomenklatur program studi, meskipun tidak di Ibu ya, di Dirjen Pendidikan Tinggi Ibu ya, tapi mudah-mudahan nanti bisa disampaikan. Nah, Bapak Ibu semua, kalau kita membaca undang-undang ASN, kemudian PP dan sebagainya, mata rantainya kan sebenarnya jelas itu. Setiap proses seleksi itu ada 7 tahapan, 7 proses ya di pengadaan itu, termasuk yang terutama depan itu perencanaan. Perencanaan ini bahkan dibuat harus 5 tahun. Nanti pengadaannya tiap tahun gitu kan. Nah, apakah di setiap tahun itu sudah dilakukan analisis kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan berbasis pada baik analisis jabatan maupun analisis beban kerja. Ini kan yang kita perlu tanya ke instansi pengada sebenarnya. Kalau ini belum, ya memang pada akhirnya sudah mengusulkan formasi, sudah ditetapkan oleh Menteri PAN, bingung gitu. Dari perencanaan menjadi kunci. Untuk Pemda memang kami akan berkoordinasi dengan Kemendagri agar sejak perencanaan 5 tahun itu dan kemudian per tahunnya, sekuens per tahun, itu jelas gitu. Sehingga tidak ada kemudian di ujung ada yang saling menyalahkan, ya, tetapi juga yang dikorbankan itu juga tadi tuh. Saya menduga jangan-jangan tidak terjadi pengangkatan tadi karena Pemda sendiri bingung juga. Kalau sudah terlanjur angkat, tidak anggarkan, ya dia akan disalahkan. Jadi hulunya ini saya kira bukan di Kementerian PAN saja. Kementerian PAN itu kan sebenarnya proses ketika seleksinya. Tetapi perencanaan pengadaannya sendiri itu kan instansi pengada dan pembina ke atasnya itu yang perlu untuk mensinkronkan sejak awal. Maka penting untuk membuat analisis jabatan yang terkait jumlah maupun jenis. Ini penting dibuat 5 tahun, kemudian roadmap tiap tahun akan seperti apa, dan itu sungguh berbasis pada analisis beban kerja maupun analisis jabatan yang ada gitu. Dan rekrutmen ini benar memang berbasis pada kebutuhan. Itu satu. Kemudian kedua adalah yang juga penting saya kira, kan semangat kita ini mau mendorong birokrasi berkelas dunia, buat ombudsman pelayanan publik berkelas dunia, kira-kira seperti itu. Yang dibayangkan kemudian adalah bahwa mereka yang mengisi birokrasi adalah mereka-mereka yang lulusan dari kampus terbaik dan lulusan terbaik dari kampus terbaik. Kalau kita melihat negara-negara lain, Korea Selatan, Singapura, bahkan Malaysia yang dekat dengan kita, gitu ya, itu selalu dikatakan bahwa ketika Anda berhubungan dengan birokrasi di negara-negara ini, maka Anda berhubungan atau sedang berhubungan dengan 1% warga terbaik. Nah, ini sebenarnya kita harapkan bagaimana kemudian birokrasi kita menuju birokrasi kelas dunia tadi itu kualitas inputnya, yaitu SDM aparaturnya itu sudah berkelas dunia gitu. Nah, ini semangat besar ini yang memang hendak didorong, meskipun kita juga menyadari fakta di Indonesia ini afirmasi itu menjadi sangat penting. Afirmasi baik terhadap mereka yang memang berkebutuhan khusus, kelompok disabilitas, maupun wilayah yang memang butuh afirmasi seperti Papua, karena Papua kan juga ada kebutuhan khusus, atau mereka-mereka yang sudah memang terbukti dedikasinya, sudah bertahun-tahun bekerja di situ. Tetapi prosesnya ini memang yang kita jaga, agar prosesnya ini tetap membuka kesempatan bagi mereka yang butuh afirmasi, tetapi merit sistemnya tetap terjaga gitu. Nah, ini tantangan buat Pak Abbas, saya kira tantangan sini bagaimana menjembatani. Termasuk tadi itu di Ombudsman juga ada laporan yang tidak sebenarnya masuk ke kelompok disabilitas. Jadi dilema
dilema karena kepada instansi pengada itu kan ada ketentuan minimal 2% dari formasi yang ada itu diisi oleh kelompok disabilitas. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini unsur kesengajaan untuk memenuhi angka atau kuota 2% tadi, atau memang karena verifikasi di awal yang tidak jelas, tidak clear. Ketika verifikasi di awal tidak clear, ya repotnya nanti di Pak Harmennya, verifikator akhirnya itu yang kemudian ternyata yang bersangkutan tidak merupakan bagian dari kelompok disabilitas. Begitu kemudian kasus Jawa Tengah misalnya, begitu kemudian maju ke pengadilan, sudah bicara disabilitas dengan segala rasa hormat kita, akhirnya kemudian kan itu ditampung, dimenangkan, begitu ditampung oleh Pak Aba, tetapi solusinya kemana? Ke P3K misalnya. Ini kan cara-cara yang membuat kemudian jadi kita kesulitan mendapatkan format standar yang ada ya. Nah, hal seperti ini yang buat Ombudsman untuk pembenahan ke depan gitu ya. Hulu hilirnya itu hulu sejak perencanaan. Saya melihat perencanaan ini memang jadi isu yang krusial gitu ya. Bagaimana instansi pengada itu benar-benar menyusun analisis jabatan tadi, sehingga ketika dia mengadakan atau merekrut itu memang sudah jelas standarnya. Kalau tidak, seperti di ujungnya anggaran tidak ada, saling menyalahkan dan sebagainya, yang membuat kemudian kita ini sudah jauh di depan, mundur lagi ke belakang untuk bicara hal-hal yang sebenarnya sudah harus tuntas di hari-hari pertama sebelum proses pengadaan itu dilakukan. Saya kira itu, Bella ya. Ya, baik, kita langsung ke Menpan, kemudian BKN, nanti Kemendikbud. Ya, baik, izin Pak Robert, Pak Deputi, Bu Ses. Jadi yang pertama tadi kaitan Pak Lesmana ya, untuk teman-teman di lingkungan Kementerian Agama memang ada upaya dari sana sebetulnya di detik-detik terakhir ya Pak ya. Tapi kan kita tidak semudah ini harus kita rencanakan dengan baik, datanya juga validitasnya harus bagus dan sebagainya. Jadi kalau kesempatan saya kira kita memberikan kesempatan yang sama, dan memang dalam pengadaan CASN itu memang harus memberikan kesempatan yang sama. Justru kalau kita memberikan slot-slot yang berbeda, jadinya kita melanggar undang-undang. Ya, prinsip untuk semuanya itu jadinya harus jadi dilanggar. Nah, oleh sebab itu saya kira kalau kesempatan itu ya memang harus kita buka seluas-luasnya, termasuk juga bagi teman-teman guru di lingkungan Kementerian Agama. Kemudian tadi Pak Danang, saya kira ini ada kesempatan nanti ada coaching klinik Pak. Jadi teman-teman dari organisasi profesi, nah justru perannya itu di sini. Ya, jadi di Kementerian Kesehatan juga begitu. Ya, ada 30-an lebih itu organisasi profesi. Dia juga mendukung tuh teman-teman datanya disupport Pak. Jadi jangan sampai ada data yang fiktif, orang yang tidak bukan haknya, mana nyalip dan sebagainya. Ini kan persoalan ketidakpercayaan itu ketika terjadi di lapangan, ya. Data-data yang tidak jelas, kemudian juga ini Pak Deputi sering cerita ke saya, ini udah ditemukan nih Pak Aba, ya main di belakang dan sebagainya ya. Saya kira itulah harus kita sama-sama jaga marwah itu. Jadi jangan sampai nanti justru kepercayaan kita jadi luntur karena hal terjadi di lapangan. Percayalah bahwa Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang melanggar dari oknum ASN ya di kita, ya dimanapun juga, atau yang ada di lapangan, saya kira ya kita laporkan aja, penegakan hukum aja yang kita gunakan. Ya kenapa kita harus takut kan gitu ya. Jadi itu saja, jadi jangan juga nanti kita mengemas itu terjadi ini, tadi ada kepentingan yang lain gitu loh Pak. Ya, kalau ada kita tangkap aja semua ya, kita laporkan. Dan bahkan Pak Menteri juga sudah kirim surat ke Pak Kapolri, Pak Deputi, kaitan dengan ini supaya betul-betul ini menjadi perhatian dan bisa ditindak tegas. Nah, nanti akan ada coaching klinik Pak Danang, ya nanti mungkin kami justru ingin mengakomodir sebetulnya data-data yang ada. Kan kita masih ada formasi 2021 sisa. Kemudian yang lulus PPG, kemudian formasi 2022. Kalau pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ini, insya Allah Menpan akan menyiapkan formasinya. Jadi kalau formasinya ada, kemudian nanti anggarannya belum ada misalnya, tapi dia sudah masuk ke dalam formasi itu. Jadi artinya setidaknya nanti kita pikirkanlah kebijakan, mungkin pengangkatannya tidak harus saat itu gitu ya, mungkin berapa bulan setelah tersedia gitu ya, mungkin nanti bisa dipertimbangkan. Jadi untuk teman-teman guru kesempatannya mungkin Pak Ses, Bu Ses nanti akan menambahkan, ini terbuka luas, jadi ada 3 Pak, jadi lulusan PPG, formasi 2 sisa 2021 tadi ya, yang dia bisa masukkan formasi, kemudian yang formasi 2022 ya. Kalau tidak diusulkan ke Kemenpan, kami nggak bisa juga mengeluarkan formasi, karena kan kita nggak tahu kebutuhan teman-teman di daerah, teman-teman di instansi juga kami nggak tahu gitu ya. Nah oleh sebab itu barangkali itu nanti ada kesempatan bagus bagi pemerintah daerah untuk melakukan itu ya. Kemudian tadi yang
keraguan ya memang salah satunya itu problem kita gitu ya, mudah-mudahan nanti bisa diselesaikan gitu ya. Kami juga sudah sosialisasi kemarin, termasuk juga ada dari pejabat Kementerian Dalam Negeri, kemudian juga dari Kementerian Keuangan. Untuk disabilitas kita berikan ruang juga gitu ya, berikan ruang. Tentunya juga ini bagian penting dari upaya kita untuk memberikan ruang yang sebesar-besarnya orang untuk menjadi aparatur sipil negara sesuai disabilitas yang disandangnya. Gitu ya, kan nggak mungkin untuk jabatan tertentu disabilitasnya apa, kan nggak mungkin Pak, karena tetap basisnya harus kompetensi dan kinerja. Jadi jangan sampai isu disabilitasnya yang naik gitu ya, kemudian dia boleh nggak kompeten juga, ya nggak bisa juga. Terus begitu nggak masuk karena tidak kompeten, isu disabilitasnya naik, jadi isu sensitif gitu ya. Nah ini juga saya kira penting, jadi kita ya normal saja, jadi prosesnya diberikan, tapi saya kira prinsip sistem meritnya itu tetap kita jaga kita. Barangkali itu Mbak Bella, makasih. Terima kasih Bapak. Lanjut Pak ke BKN Pak Deputi. Nanti Ibu terakhir Bu ya di Dikbud. Baik, terima kasih. Ini besar. Pak Abah senang yang besar-besar. Ya. Terima kasih Bu Mbak Bella. Saya akan coba merunut beberapa hal yang tadi disampaikan. Mulai dari Pak Lesmana tadi. Kenapa sih Kemenak tidak dilibatkan atau pada event ini belum diundang? Mungkin dugaan saya karena Kemenak kemarin belum mengikuti seleksi P3K. Itu dugaan saya yang pertama. Sebetulnya seleksi P3K ini kan bukan kita mulai pada tahun 2021 kemarin saja. 2019 sudah kita mulai P3K. Kalau Pak Ba masih ingat, kita sudah memulai ada 51.000 orang yang lulus dan sudah ditetapkan nomor induk P3K-nya sudah yang bersangkutan kemudian sudah ada kontraknya dan segala macam. Itu di 2019 yang lalu. Memang di 2019 itu Kemenak sudah kita undang Pak di Panselnas, tapi datanya nggak siap. Itu persoalannya sebetulnya. 2022 kemarin yang sekarang ini itu juga sama. Kita undang juga. Sekarang teman-teman di Kemenak sedang menyiapkan datanya. Kalau Dapodik itu relatif sudah siap datanya. Jadi relatif walaupun tadi ada isu yang disampaikan oleh Pak Danang terkait dengan updating. Ini juga isu yang sebetulnya dari awal di Panselnas, saya masih ingat, dan saya, kalau Prof. Nunuk masih ingat, saya terlalu teriak-teriak itu Pak Danang. Waktu itu ada Bu Juris segala macam. Hati-hati dengan data, gitu. Hati-hati dengan updating data. 193.000 yang tadi disampaikan oleh Prof. Nunuk, itu salah satunya karena itu. Salah besarnya ya. Salah besarnya itu karena itu sebetulnya. Ada yang sudah honorer, kemudian dia honorer di swasta, misalnya dia tadinya di negeri tapi kemudian sudah pindah ke swasta tapi datanya masih tercatat di negeri. Dan karena dia tercatat di negeri, maka yang bersangkutan bisa ikut seleksi. Begitu lulus, ada protesnya dari sesama guru yang di sekolah negeri itu. Loh, dia kan sudah nggak di sini, tapi datanya ternyata masih di situ. Isu yang lain adalah dia sekarang mengajar di sekolah swasta, kemudian tidak dilepas oleh yayasannya, sehingga nggak bisa diangkat. Ini menjadi isu lagi. Jadi ya mestinya juga mungkin ya, kalau saya sama kalau di pegawai negeri sipil itu, kalau kita mau ikut lelang jabatan misalnya, apakah itu eselon 2 atau eselon 1 di salah satu instansi, maka kita kulunun dulu sama pimpinan. Boleh nggak saya mendaftar ke situ? Boleh nggak saya ikut lelang di situ? Sehingga nanti diharapkan begitu yang bersangkutan ikut seleksi, lulus seleksi, tidak ada isu kemudian nggak dilepas. Nah ini menjadi persoalan, karena mendaftar sendiri, kemudian ada, kalau di pegawai negeri Pak, kalau orang ikut seleksi, kemudian tidak ada ikut seleksi apakah JPT Pratama atau JPT Madya, tapi tidak ada persetujuan dari pejabat pembina kepegawaiannya, maka dia langsung dicoret. Dia nggak bisa ikut seleksi, karena itu salah satu persyaratan mutlak. Nah, mestinya mekanisme ini juga dibuat seperti itu. Karena kan kita harus memberikan kesempatan yang sama, tetapi jangan sampai nanti begitu yang bersangkutan lulus, terus kemudian nggak bisa ngisi formasi. Atau formasinya kemudian jadi kosong. Nah, ini kembali sebetulnya terkait dengan kenapa tadi saya raise isu terkait dengan data. Karena data ini memang kelihatannya itu sepele, tetapi sebetulnya dampak ke belakangnya itu luar biasa besar. Dan ini yang kalau kita nggak hati-hati, yang potensi-potensi seperti ini akan selalu terulang. Nah, Kemenak itu kemudian secara gentleman mengatakan saya nggak siap, karena datanya belum siap untuk itu. Dan kita minta mereka untuk segera membenahi itu. Dan 2022 ini sudah diberikan kesempatan mereka, karena datanya juga sudah sampaikan ke teman-teman, karena dikoordinasikan oleh teman-teman Dikbud, karena ini bagian dari guru, datanya kemudian disampaikan ke teman-teman Dikbud. Dan di dalam rapat-rapat panja dengan Komisi 10 yang saya juga selalu hadir karena mewakili Pak Kepala,
Itu juga selalu disampaikan, dan Kemenak juga hadir di situ. Mereka menyampaikan bahwa data kami sudah siap sekarang. Jadi mereka akan, jadi Bapak tolong nggak usah khawatir, akan diikutkan di 2022 ini. Tapi kalau datanya nggak siap, tentu akan menjadi bermasalah nanti di dalam pelaksanaan. Even tadi yang sudah disampaikan baik oleh Pak Endi ataupun saya sendiri juga tadi sudah menyampaikan, ada orang yang sebenarnya lulus tapi kemudian nggak bisa diangkat karena kemudian ada persoalan di belakangnya. Nah, prinsipnya kalau di Panselnas, karena saya juga bagian dari Panselnas, saya kebetulan wakil ketua, kalau di tim pengarah itu saya wakil ketua tim audit teknologi dan infrastruktur teknologi informasi yang digunakan. Ketuanya adalah asesmennya BRIM. Kita konsen betul dengan itu di dalam Panselnas itu. Dan semua kesempatan harus diberikan sama. Tidak ada kemudian orang yang bisa dibeda-bedakan. Dan itu mandat undang-undang, mandat undang-undang 5. Termasuk teman-teman disabilitas. Yang saya masuk ke pertanyaan tadi yang terkait dengan disabilitas. Nah, bahkan waktu Panselnas melakukan hearing dengan teman-teman di kelompok disabilitas, mereka kemudian merasa kuota kami kekecilan kalau 2%. Kami diizinkan untuk berkompetisi di wilayah umum. Kita izinkan, tetapi Anda kemudian tidak mendapatkan afirmasi disabilitasnya kalau Anda berkompetisi di wilayah umum. Nah, kok celakanya kadang-kala teman-teman ini sudah berkompetisi di wilayah umum, terus kemudian mintanya afirmasinya disabilitas gitu. Menjadi nggak fair gitu. Kita sudah menyepakati kalau kuota disabilitasnya memang kurang di dalam disabilitasnya, diberikan kesempatan berkompetisi di formasi umum, maka nilai passing grade-nya akan mengikuti passing grade-nya umum. Dan itu sudah disepakati dengan teman-teman di disabilitas. Tapi nyatanya nggak begitu yang ya seringkali memang sudah kalau ada masalah terus kemudian baru protes di situ gitu. Nah, kalau nggak ada masalah kemudian tenang-tenang aja gitu. Nah, kalau nggak ada masalah temannya yang protes gitu tadi. Oh, ini bukan disabilitas nih, kenapa kok dia tiba-tiba ngisi yang di disabilitas? Jadi temannya yang dan sekarang ini saya lihat kecenderungan Pak, di 2 tahun terakhir ini protes itu antar sesama peserta. Jadi bukan lagi menggugat jadi instansi pemerintah ini BKN itu cuma jadikan sebagai mediasi saja atas konflik antar peserta gitu. Nah, kita kemudian telah lagi datanya, kalau datanya memang kemudian tidak sesuai dengan persyaratannya, ya itu yang kemudian menjadi kita TMS-kan atau kita MS-kan. Jadi kita akan, itu pentingnya kalau kita berbicara di sisi dengan menggunakan teknologi. Kalau kita menggunakan fisik, dokumen fisik, bisa sangat terjadi potensi kemudian datanya dihilangkan atau datanya disobek, kertasnya disobek. Tapi kalau teknologi, kalau datanya dihilangkan, record-nya akan tercatat di situ siapa yang menghilangkan. Jadi kalau ada apa-apa ya kita bisa menjaga kepastian itu. Itu kira-kira Pak Lesmana terkait dengan tanggapan saya tadi pertanyaan. Terus yang Pak Mukhlis, memang betul Pak, ini yang juga saya sudah sampaikan dari awal. Dan termasuk yang sekarang pun saya ingatkan betul. Hati-hati betul kalau kita mau menetapkan, saya ingatkan, berulang kali saya ingatkan di Panselnas ke teman-teman. Ini juga akan ada potensi kalau kita nggak sama-sama memiliki komitmen yang sama terkait dengan penganggaran ini. Kalau dikatakan bahwa anggarannya menjadi tidak terbatas, tentu nggak bisa. Saya kebetulan waktu di Bappenas itu 14 tahun saya di Direktorat Keuangan Negara, Pak. Saya termasuk salah satu yang menyusun postur APBN untuk dokumen perencanaan. Termasuk juga menyusun postur APBN untuk RPJM 5 tahun ke depan. Kita selalu menjadikan anggaran itu, apalagi diikat dengan undang-undang. Di dalam undang-undang itu kan batas maksimum defisit anggaran itu kan hanya 3% pusat dan daerah. Artinya kita tahu bahwa ini ada handicapnya. Bagaimana kemudian kita mengambil prioritas dari yang prioritas? Kalau semua kemudian harus dibiayai, nggak mungkin gitu. Kecuali kalau anggaran kita kemudian tidak tak terbatas. Kalau kita sadar betul bahwa anggaran kita terbatas, kalau ini penting dan prioritas bagi teman-teman di daerah, maka seyogianya tentu anggaran-anggaran karena yang lucu bagi saya adalah teman-teman kemudian menganggap teman-teman di daerah ini uangnya tidak ada, tapi terus ngajuin informasi yang lain gitu. Ini kan jadi dilema. Ini sebetulnya yang prioritas apa sih sebetulnya bagi teman-teman di daerah gitu. Sementara informasi yang lain tadi kemudian diproses cepat. Jadi saya kemudian melihat ini ada sesuatu yang keliru gitu. Kalau cara pandang kita hanya mengatakan bahwa ini ada keterbatasan anggaran, oke, kalau kita pegang ada keterbatasan anggaran, seyogianya juga kemudian tidak ada permintaan tambahan atau rekrutmen yang lain. Tapi nyatanya enggak, yang lain kemudian diminta juga untuk diajukan rekrutmen. Padahal yang sudah lulus ini enggak diangkat-angkat. Ini kan kasihan, kita kan jadi menzolimi mereka yang sudah lulus tadi. Itu yang sebetulnya kita sebagai penyelenggara administrasi publik enggak boleh kita lakukan itu. Nah,
Dan dengan keterbatasan tadilah kemudian teman-teman di Kementerian Keuangan dan teman-teman di Ditjen Ditjen Keuangan Daerah memberikan ruang untuk melakukan revisi. Nah, persoalan apakah kemudian kalau limitnya kemudian terliwati, ya saya sudah sempat pernah berbicara dengan Pak Isa Ditjen Anggaran ataupun dengan Pak Putra Ditjen Perimbangan Keuangan. Ya kalau itu memang menjadi prioritas dan limitnya kemudian terbatasi, ya kan bisa kita didiskusikan. Bukan kemudian dengan dalam kacamata, oh saya pokoknya nggak ada anggarannya dan pusat harus menambah. Ini yang kemudian menjadi memberatkan bagi teman-teman. Saya juga mencoba untuk menyelami apa sih kendala yang dihadapi oleh teman-teman di Kementerian Keuangan, terutama dalam menyiapkan anggaran. Pertama ada batasan. Sekarang kan Perpu mengenai APBN itu sudah dicabut, sudah nggak berlaku lagi karena dianggap COVID sudah nggak. Artinya defisit kita akan kembali harus di bawah 3%. Kalau kemarin mungkin kita agak longgar, tapi longgarnya juga karena untuk penanganan COVID sebagian besar dialokasikan. Karena ini isu nasional, isu internasional yang Indonesia aja juga akan terdampak dari itu. Maka semua resources kita kemudian difokuskan supaya kita bisa menjadi lebih safe ke depan. Kalau kita sakit kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Sama halnya dengan posisi keberadaan guru. Kalau SDM-nya guru yang ngajarnya nggak ada, terus kita akan bersedia untuk kehilangan lost generation. Kan nggak seperti itu dalam memandang kita membangun bangsa dan negara ini. Sustainability itu kan harus kita pertimbangkan. Apalagi saya hampir, kalau Pak Endi mungkin pasti baca betul janji kampanyenya kepala daerah. Karena beliau kan dulu di KPPOD yang melihat itu semua. Saya karena di Bappenas saya juga membaca itu sebagian besar. Apalagi terutama pada saat kita melakukan rakor Bangpus atau rakor musrenbang. Nah, di situ saya selalu melihat prioritasnya itu adalah pengembangan SDM, tapi nggak terrealisasi begitu dilakukan. Jadi ada inkonsistensi antara yang dijanjikan oleh kepala daerah ataupun calon kepala daerah dengan implementasi di lapangannya. Nah, ini yang mungkin perlu kita sebagai penyelenggara publik betul-betul untuk melihat konsistensi ini. Apakah ini konsisten nggak dengan yang dijanjikan dulu? Dan saya sebetulnya juga sudah pernah menyampaikan Pak Dirjen GTK, Pak Iwan. Mungkin nggak misalnya anggaran pendidikan 20% itu, kemudian juga kita alokasikan sebagian untuk belanja guru misalnya. Kalau itu mungkin ini juga akan menjadi solusi untuk misalnya menghadapi persoalan tadi keterbatasan anggaran di dalam APBD-nya masing-masing daerah itu. Tapi ini tentu masih menjadi subjek untuk dikaji oleh teman-teman di Kemendikbud, di Ristek Dikti. Kemudian dari Pak Danang tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Aba, dan saya tadi sudah menyampaikan juga bahwa memang ada persoalan terkait dengan data dan itu harus kita akui. Dan ini bagaimana saya selalu pesan sama teman-teman Dikbud, ya mestinya 2022 ini yang kemarin bermasalah itu sudah harus kita perbaiki supaya persoalan yang sama kemudian tidak muncul lagi atau tidak terulang lagi nanti di pengadaan 2022 itu. Kuncinya di data, Pak. Dan karena saya orang data, saya terakhir di Bappenas sebagai Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, saya tahu, dan waktu saya di ekonomi, saya selalu berbicara dengan data, saya sadar betul kenapa penting data yang baik dan berkualitas. Dan seringkali kita di Indonesia ini menyepelekan itu. Kita baru mau sadar bahwa data itu penting kalau sudah ada perlunya. Oh ini kalau sudah ada urusan protes-memprotes baru kita lihat datanya. Tapi pada saat kita menyusun perencanaan, seringkali kemudian kita abaikan. Nah, mestinya data itu, kalau teman-teman sering mendengar evidence-based policy, maka setiap kebijakan yang dibangun itu basisnya itu harus datanya. Dan apapun kebijakan yang dibangun tadi. Nah, kalau datanya bermasalah, pasti data kebijakan yang dikeluarkan juga akan bermasalah di situ. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ibu Nunuk, silahkan Ibu. Terima kasih Mbak. Jadi saya singkat saja karena sudah dijawab semua oleh senior. Saya cuma nambah informasi untuk Pak Lesmana. Kalau informasi yang tadi saya sebut, saya paparkan 343.631 sudah termasuk guru agama. Jadi memang guru agama agak terlambat mengusulkan ya pada saat itu. Tapi alhamdulillah meskipun terlambat sudah ada 20 ribuan informasi. Sedangkan tadi yang guru TK atau PAUD tadi memang tahun 2021 masih sangat sedikit. Baru hitungan ribuan saja. 2.000 saja. Jadi yang menjadi perhatian kita untuk tahun ini. Kemudian untuk Pak Mukhlis tadi sudah dijawab dengan jelas oleh Pak Deputi terkait dengan hal ini.
Mungkin sebenarnya saya nambah sedikit saja ya. Sebenarnya kalau memang terlihat tahun 2022 atau ini tidak nambah DAU-nya, tapi sebenarnya seperti surat edaran yang dikirim itu sebenarnya sudah ada komponen gaji yang diperhitungkan untuk anggaran tersebut, dan tahun 2021 belum dipakai, sehingga itu yang dipakai sebagai dasar perhitungan DAU sekarang, sehingga kesannya tidak nambah. Maka yang tadi mesti dilakukan adalah revisi ya Pak Deputi untuk menyesuaikan dengan hal ini. Nanti kita bahas lebih jauh dalam coaching klinik, tapi kami sangat mengharapkan dukungan dari asosiasi. Mulai tanggal 18 besok itu kami sudah mengundang bersama dengan PKN dan PAN-RP untuk duduk bareng membahas soal ini. Seperti yang tadi Pak Deputi sampaikan, tergantung prioritasnya, skala prioritas daerah itu apa. Gitu. Sehingga memang ini fokus untuk kesejahteraan guru yang mengabdi sekian lama itu yang harus kita pikirkan. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan buat mereka-mereka. Ini yang menjadi perhatian, sehingga kita hanya bicara skala prioritas Pak. Kami akan mulai mengundang seluruh Indonesia, mulai tahap pertama ini untuk 5 region, dan mohon dipastikan Pak Kepala Dinas dan Kepala BKD-nya hadir, karena memang ini nanti yang pengambil kebijakan terkait dengan formasi 343.000 ini. Dan seharusnya harapan kami, perhitungan kami yang 758.000 itu terpenuhi semua oleh daerah, dengan 718 formasi, dan guru honorer yang ada sekarang yang tersisa adalah 758.000 juga. Maka jika ini bisa dibuka semuanya, insya Allah guru-guru honorer ini bisa dapat kita berikan apresiasi kesejahteraannya, status dan kesejahteraannya. Kemudian untuk Pak Danang dari IGI, terima kasih untuk kerjasamanya selama ini ya, sudah terlibat dengan berbagai kegiatan Kemendikbud untuk berbagi praktek baik yang sudah dilakukan oleh IGI. Terkait dengan seleksi ASN P3K sendiri, nyambung dengan yang disampaikan oleh Pak Danang, kami juga tahun 2021 karena melihat pentingnya guru untuk menguasai kompetensi-kompetensi ini, kita ada guru belajar berbagi seri ini, dan 500.000 lebih guru yang mengikuti pelatihan. Padahal pendaftarnya peserta formasi kita 506.000. Sedangkan satu kasus yang tadi disampaikan oleh Pak Danang dan juga diberikan penguatan oleh Pak Harmen, sebenarnya kalau saat ini ada guru-guru yang ada yang bukan guru yang lolos seleksi tahun 2021 itu bukan sebagai sebuah kecelakaan, tapi memang pada tahun 2021 itu semua yang terdaftar di Dapodik yang pernah punya jam mengajar diberi kesempatan untuk ikut ujian seleksi, dan kebetulan mereka banyak yang menjadi tenaga peranata komputer, mereka yang sudah mahir dalam komputer itu yang lebih canggih, dan ada di antara mereka yang lulus. Jadi bukan sebuah kesalahan ya, ini memang mereka dalam Dapodik statusnya guru yang terdaftar di Dapodik, dan saat itu punya riwayat mengajar itu yang dibolehkan. Berkaitan dengan hal ini dan banyak sekali keluhan dari masyarakat, kepala dinas, BKD terkait hal ini, maka tahun 2022 itu diperbaikinya dengan hanya guru yang mempunyai berturut-turut 3 tahun terakhir itu aktif mempunyai jam mengajar di Dapodik, sehingga benar-benar guru. Ini sebenarnya bukan sebuah kesalahan, karena mereka sudah datang ke kami juga menyampaikan ini, kepala dinasnya juga, karena itu sudah ada dalam permenpannya, dan itulah yang kita ikuti. Tahun ini baru kita lakukan berbagai perbaikan. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih untuk semua pertanyaannya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Kami mohon tepuk tangannya untuk keempat pembicara kita. Bapak Ibu sekalian, dalam update diskusi publik ini pelaksanaan ASN, kami tahu bahwa masih banyak sekali kekurangan. Oleh karenanya kami juga mengharapkan partisipasi dari penyelenggara untuk terus melakukan evaluasi, pembenahan, termasuk juga peran dari masyarakat. Saya Belinda selaku moderator, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memandang